So the reaction would be clear. Last night, they have attacked Khark Island and Abu Musa Island with, the artillery rocket system, HIMARS as they call it, which is a low-range rockets. And they have done it from the soil of our neighbors. And this is crystal clear that now they are using the territory of our neighbors to attack us by these kind of, rockets. And this is absolutely unacceptable. Which neighbors, sir? Well, the last night attacks were tracked by our forces, and now it is clear that they are fired from UAE, from two locations in the UAE, from in Ras Al Khaimah, and from a location very close to the city of Dubai. And it is very, dangerous that they use highly populated areas to launch, rockets against us. آقای دکتر صحبتایی از آتش بس میشه. نظر شما در رابطه با آتش بس و بستن تنگه هرمز توسط ایران چیه؟ تنگه هرمز باز نخواهد شد. هیچ ناو آمریکایی حق ورود به خلیج فارس رو نداره. حضور آمریکا در خلیج فارس عامل اصلی ناامنی‌های 50 سال اخیر هست. بدون خروج آمریکا از خلیج فارس و کنترل تنگه هرمز به دست خود کشورهای منطقه، مخصوصا ما و کشور عمان که دو طرف این تنگه هستیم، امکان نداره امنیت به وجود بیاد. پایان جنگ هم در دست ماست. بسم الله قاسم الجبارین. ارتش متجاوز آمریکا به دلیل ویرانی پایگاه‌های نظامی خود در منطقه، در پناه بنادر، اسکله‌ها و در مخفیگاه‌های شهرهای کشور امارات، جزیره ایرانی بوموسا را هدف موشک‌های خود قرار داده است. به سران کشور امارات اعلام می‌داریم جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود می‌داند در دفاع از حاکمیت ملی و سرزمین خود مبدأ شلیک موشک‌های دشمن آمریکایی را در بنادر کشتیرانی، اسکله‌ها و مخفیگاه نظامیان آمریکا در پناه برخی از شهرهای امارات را مورد اصابت و هدف قرار دهد. از مردم مسلمان کشور امارات و مراکز جمعیتی می‌خواهیم نسبت به تخلیه بنادر، اسکله‌ها و مخفیگاه آمریکایی‌ها در شهرهای امارات اقدام نمایند تا آسیبی به آنها نرسد. ان الله عزیز ذو انتقام. Kalau ada kerusakan yang lebih parah dari Teheran, mungkin Tel Aviv adalah jawaban yang tepat. Ibu kota Zionis ini kembali hancur lebur oleh gelombang serangan ke-42 dari Korps Garda Revolusi Islam Iran. Israel yang terdesak kini meminta Iran untuk menghentikan serangan dengan alasan keamanan warganya. Negeri Zionis memainkan taktik playing victim, merasa paling tersakiti dalam perang. Kalau bicara keamanan, Israel sendiri sudah membunuh ribuan warga Iran karena serangan gabungan bersama Amerika. Apakah ini merupakan respon panik dari Israel karena Iran sampai detik ini belum mau menyerah? Sang sekutu setia Amerika Serikat bahkan sudah tidak ada cara lagi untuk mengalahkan Iran. Negeri Paman Sam malah melakukan sayembara dengan iming-iming hadiah $10 juta bagi siapa saja yang berhasil menemukan informasi Mojtaba Khamenei dan para petinggi Iran lainnya. Katanya, intelijennya canggih, tapi untuk mengetahui informasi petinggi Iran saja, mereka membutuhkan bantuan dari netizen. Apakah Iran ketakutan dengan sayembara yang diadakan oleh Amerika Serikat? Jawaban tepatnya mungkin bisa kamu saksikan sendiri, di mana para petinggi Iran justru santai berjalan di tengah kerumunan warga. Iran tidak takut sama sekali dengan ancaman tersebut.
Jika kamu sudah menonton cuplikan video tadi, Mohsen Rezaei bahkan menyebut keputusan untuk mengakhiri perang saat ini berada di tangan Iran. Cetak Golf coba merangkum melemahnya kekuatan Israel, Tel Aviv semakin hancur lebur sebagai berikut. Serangan Iran semakin brutal, kerusakan Tel Aviv makin meluas. Jika kamu berpikir Iran sudah berhenti menyerang Tel Aviv, kamu mungkin harus menyimak video ini. Negeri para mullah masih terus melancarkan serangan yang menghantam jantung ibu kota Zionis. Ini merupakan respon balasan karena Israel baru saja kembali menyerang Teheran. Lebih mirisnya lagi, negeri Zionis menyerang warga sipil saat sedang memperingati Hari Kudus. Nampaknya Israel sedang memainkan taktik perang yang sangat licik. Mereka memanfaatkan momen tersebut untuk membunuh kerumunan massa yang sedang berkumpul. Rekaman yang dibagikan kantor berita Fars Iran menunjukkan kerumunan besar di kota termasuk Teheran, Isfahan, Tabriz, Qom, Ahvaz, Yasuj, hingga Birjan. Menurut laporan, Israel sedang menyerang wilayah Teheran dekat lokasi kerumunan warga. Akibatnya ledakan besar dan asap pekat terlihat jelas dan membumbung tinggi di udara. Mental rakyat Iran nampaknya sudah benar-benar teruji kuat. Di saat ada serangan mereka justru tidak kabur dan tetap berdiri. Mental berani mati yang tertanam inilah menjadikan Iran sulit dikalahkan. Ibu kota Tel Aviv kembali menjadi sasaran amukan dari negeri para mullah. Sirine kembali meronta-ronta dengan rudal serangan yang menghantam langsung kawasan pusat inti Israel. Kami akan mengirimkan satu bukti bagaimana rudal Iran kembali menembus sistem pertahanan Israel. Rekaman video ini bisa dipertanggungjawabkan karena diunggah oleh media Al Arabiya. Tel Aviv seketika membara hebat karena rudal tersebut menghantam kawasan perkantoran penting. Kalau tidak percaya, kami akan menampilkan satu video yang berasal dari sumber yang sama. Korps Garda Revolusi Islam Iran seolah tidak mau berhenti menyerang Tel Aviv. IRGC terus menyasar sejumlah titik vital negeri Zionis sebelum wilayah tersebut tenggelam dalam lautan darah. Iran sudah tidak bisa lagi menahan diri untuk menyerang Israel. Negeri para mullah mengirim kado spesial berupa rudal berhulu ledak klaster yang menyebarkan puluhan bom kecil di area luas. Begitu senjata ini ditembakkan, yang tersisa hanyalah kehancuran dan kebakaran yang ditimbulkan. Dalam sebuah video menunjukkan bagaimana rudal Iran mampu membakar bangunan dan mobil. Situasi kota Tel Aviv benar-benar keos. Bak ditimpa bencana yang hebat, rumah-rumah warga dan jalanan kota hancur lebur tak bersisa oleh serangan tanpa henti dari Iran. Serangan ini gak hanya menghantam Tel Aviv, melainkan juga berbagai kota penting Israel lainnya. Wilayah Galilea di bagian utara Israel juga gak luput dari kehancuran. Bahkan 300 rumah warga dikabarkan hancur dan 80 orang mengalami luka-luka. Kamu tahu gak apa tanggapan dari Israel pasca serangan masif dari Iran? Negeri Zionis justru meminta Iran untuk berhenti menyerang dengan dalih keamanan warganya. Israel seolah playing victim, merasa paling tersakiti dalam serangan tersebut. Padahal negeri Zionislah yang memulai api peperangan dengan menargetkan serangan ke warga sipil. Apabila Iran menyerang dan menyebabkan warga sipil Israel meninggal, barulah Zionis berkoar-koar dan ini merupakan strategi licik agar bisa melemahkan negeri para mullah dari segala sisi. Iran juga menyerang kawasan Negev, tepatnya pangkalan udara Nevatim. Situs tersebut punya peran vital karena menyimpan armada jet dan pesawat tempur termasuk F-35. Israel Amerika frustrasi mengadakan sayembara.
Iran benar-benar seperti orang kesetanan yang terbakar api kemarahan. Amarah negeri para mullah sulit dipadamkan selain membalaskan dendam untuk menghancurkan Amerika Israel. Kali ini Amerika Serikat juga gak luput dari serangan brutal dari Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis video keberhasilan penembak jatuh pesawat MQ-9 milik Paman Sam. Kabar tersebut benar-benar valid karena dirilis oleh media yang bisa dipercaya, dan dalam video yang diunggah Al Arabiya terlihat jelas bagaimana pesawat MQ-9 rontok tak berbekas. Donald Trump seolah gak kapok-kapok mencari gara-gara dengan Iran, padahal sebelumnya kapal tanker Paman Sam berhasil diledakkan oleh Angkatan Laut IRGC. Bukan hanya satu, melainkan 2 kapal sekaligus hangus terbakar dalam insiden tersebut. Kalau kamu tidak yakin dengan sumber berita tersebut, kami akan menyajikan sumber lainnya. Salah satu media terpercaya Metro TV juga ikut menceritakan soal kebakarannya kapal tanker Paman Sam. Ledakan kapal tanker hanyalah sebuah awal dari rencana hebat yang siap melanda Amerika. Sebab gelombang serangan dari negeri para mullah masih belum berhenti hingga saat ini. Pesawat tanker KC-135 berhasil ditembak saat misi menyerang Iran. Armada tersebut terombang-ambing hingga terseret jauh ke negara tetangga yakni Irak. Pentagon beralasan jatuhnya pesawat KC-135 karena bertabrakan dengan pesawat Amerika lainnya. Masifnya gelombang serangan dari Iran akhirnya membuat tentara Amerika kewalahan. Jumlah tentara Paman Sam yang tewas dikabarkan membengkak dari yang sebelumnya 6 menjadi 13. Jumlah ini belum ditambah dengan ratusan prajurit Amerika yang mengalami luka-luka. Tentara Amerika diselimuti ketakutan luar biasa karena kemanapun mereka pergi, drone Iran selalu mengintai. Sampai-sampai prajurit Paman Sam mengalami gangguan mental. Terbaru, Iran telah berhasil menghancurkan pangkalan militer Paman Sam di Arab Saudi. 5 pesawat pengisi bahan bakar Amerika Serikat hancur dirudal oleh Iran. Apa langkah yang bakal diambil oleh Donald Trump melihat kekalahan telak di depan mata yang dialami Amerika? Presiden berambut pirang ini sudah benar-benar frustasi dengan serangan Iran. Amerika Serikat malah mengadakan sayembara dengan iming-iming hadiah fantastis, gak tanggung-tanggung. Departemen Luar Negeri Amerika memberikan imbalan 10 juta dolar atau 150 miliar rupiah. Syaratnya ada seseorang yang memberikan informasi Mojtaba Khamenei dan pemimpin Iran lainnya. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan hadiah hingga 10 juta US dollar untuk informasi yang mengarah pada identifikasi atau lokasi para pemimpin Iran, termasuk Mojtaba Khamenei, tulis laporan Anadolu Agency. Amerika beralasan sayembara ini terpaksa dilakukan dan menganggap Iran sebagai teroris, sebab negeri para mullah bakal merencanakan untuk menyerang negara lain. Individu-individu yang ditargetkan tersebut dituduh Washington akan melakukan serangan ke seluruh dunia. Apakah benar klaim yang disampaikan oleh Amerika Serikat yang menyatakan Iran akan menyerang negara lain? Mari kita kupas fakta-faktanya yang terjadi di lapangan. Kalau kita mengambil acuan dari pernyataan Mohsen Rezai, mungkin kekhawatiran Amerika hanya asumsi. Pejabat senior Iran ini memang mengatakan perang melawan Amerika Israel tidak akan berakhir. Tetapi Rezai hanya menargetkan balas dendam ke Amerika Israel saja. Kalaupun serangan yang mengarah ke negara lain ditunjukkan untuk menghancurkan pangkalan militer Paman Sam. آقای دکتر صحبت‌هایی از آتش بس میشه. نظر شما در رابطه با آتش بس و بستن تنگه هرمز توسط ایران چیه؟ تنگه هرمز باز نخواهد شد. هیچ ناو آمریکایی حق ورود به خلیج فارس را نداره. حضور آمریکا در خلیج فارس عامل اصلی ناامنی‌های 50 سال اخیر است. بدون خروج آمریکا از خلیج فارس و کنترل تنگه هرمز به دست خود کشورهای منطقه، مخصوصا ما و کشور عمان که دو طرف این تنگه هستیم، امکان نداره امنیت به وجود بیاد. پایان جنگ هم در دست ماست. Iran sendiri memang sedang melancarkan serangan ke pangkalan Uni Emirat Arab, tetapi Abbas Araghchi bersumpah tidak akan menyerang pemukiman sipil yang berada di dekat kawasan tersebut. Menteri Luar Negeri Iran ini menyebut bahwa serangan ini ditujukan untuk menghabisi pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. So the reaction would be clear. Last night they have attacked Khark Island and Abu Musa Island with the artillery rocket system, HIMARS as they call it,
which is a low-range rockets, and they have done it from the soil of our neighbors. And this is crystal clear that now they are using the territory of our neighbors to attack us by these kind of, rockets. And this is absolutely Which unacceptable. neighbors, sir? Well, these last night attacks were tracked by our forces, and now it is clear that they are fired from UAE, from two locations in the UAE, from in Ras Al Khaimah, and from a location very close to the city of Dubai. And it is very, dangerous that they use highly populated areas to launch, rockets against us. Dari sini kita bisa paham bahwa Amerika sedang menjalankan strategi propaganda dan mental para pemimpin Iran nampaknya benar-benar sudah teruji di medan tempur. Di saat ancaman pembunuhan ini datang, Masoud Pezeshkian justru terlihat santai. Presiden Iran ini malah berjalan kaki sambil menyapa warga di tengah kerumunan tanpa penjagaan ketat. Presiden Iran Masoud Pezeshkian turun ke jalan menemui warganya saat menghadiri aksi Hari Quds, peringatan tahunan untuk menyatakan solidaritas terhadap Palestina. Presiden berjalan santai sambil menyapa pejalan kaki yang seolah tak percaya seorang presiden berada di tengah kerumunan, bahkan di tengah kondisi perang tanpa penjagaan ketat. Warga berkumpul di pusat kota Tehran sambil mengibarkan bendera Iran dan membawa foto mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan penggantinya, Mujtaba Khamenei. Mereka mengutuk serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel, serta menyatakan dukungannya pada angkatan bersenjata Iran. Sepatu lari dari Spotek ini punya desain yang sangat fashionable. Cek linknya di bawah ini. Iran semakin kuat dapat backingan dari Rusia Cina. Dengan sayembara yang diadakan Amerika, akankah Iran akan menyerah? Mungkin akan sulit negeri para mullah mengibarkan bendera putih karena bala bantuan mulai berdatangan. Bersumber dari CNN Indonesia, Rusia Cina dikabarkan akan terjun langsung dalam perang kali ini. Bukan untuk melawan Israel Amerika, tetapi membantu Iran yang sedang dalam posisi terdesak. Sebab negeri para mullah sendiri harus berhadapan perang melawan dua negara sekaligus. Kalau kita ibaratkan Amerika Israel seperti sosok jahat yang menindas dan merampas hak orang, Vladimir Putin meminta Kremlin untuk mengirim bantuan berupa obat-obatan. Rusia sendiri disebut sudah mengirimkan sekitar 13 ton obat-obatan ke Teheran. Divisi penerbangan kementerian mengatur pengiriman obat-obatan ke Azerbaijan untuk diteruskan kepada perwakilan resmi pemerintah Iran, tulis Kremlin dikutip dari Anadolu Agency. Gak hanya mengirim bantuan berupa logistik, Rusia juga menyokong pertahanan Teheran. Negeri beruang memberikan data rahasia mengenai koordinat presisi kapal perang dan armada udara Amerika Serikat. Jadi, kalau di poin sebelumnya membahas soal kerusakan kapal dan pesawat, bisa jadi ada andil Rusia. Informasi inilah yang menjadi kunci bagi Teheran untuk bisa mengalahkan musuhnya. Keunggulan Rusia dalam teknologi luar angkasa memang sudah gak bisa diragukan lagi. Satelit Canopus 5 kini boleh dipergunakan oleh Iran untuk memantau pergerakan musuh. Kita juga gak boleh melupakan jasa Cina yang juga turut memberikan sumbangan 3,36 miliar rupiah. Dana fantastis ini digelontorkan kepada korban serangan rudal Amerika di sekolah. Cina menyatakan belasungkawa yang cukup mendalam atas peristiwa tersebut. Mungkin saat ini Rusia Cina hanya memberikan sumbangan-sumbangan kecil. Bukan gak mungkin, jika perang ini terus bergejolak, Putin dan Xi Jinping bakal turun. Apalagi perang ini sudah mengganggu jalur pelayaran laut setelah penutupan Selat Hormuz. Akan tetapi Iran memperbolehkan hanya kapal Cina dan Rusia yang boleh melintas. Mungkin inilah yang menjadi penyebab Amerika Israel murka karena tidak diperbolehkan lewat. Jaket parasut kece dari brand Zago kini turun harga menjadi 160 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan melemahnya kekuatan Israel. Bagaimana pendapatmu? Akankah Israel segera menyerah? Karena kekuatan Iran semakin besar dibantu oleh Rusia Cina? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.